Pemirsa, polisi menangkap basah seorang sopir truk yang akan menyelundupkan 800 liter BBM bersubsidi jadi solar di salah satu SPBU di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, saat beraksi pelaku bekerja sama dengan oknum operator SPBU dengan mengisi BBM ke tangki yang dimodifikasi. Satreskrim Polres Goa mengamankan seorang sopir truk yang kedapatan menyelundupkan BBM bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tapi operator kau di sini. Kau biarkan kau tugasmu di sini, ya karyawan sama-sama. Tapi bukan tugasnya pada saat itu. Tugasmu kan? Selain menangkap sopir truk, petugas juga mengamankan seorang operator SPBU yang melakukan pengisian bahan bakar. Petugas menemukan 800 liter solar di dalam tangki yang sudah dimodifikasi. Aksi penyelundupan BBM bersubsidi ini terungkap atas laporan warga yang melihat truk berhenti lama saat mengisi BBM. Pompa yang disedot ke tangki yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan fakta dalam bentuk keterangan yang bersangkutan, ambilnya hanya di SPBU ini. Cuma dia berkali-kali mengisi bersangkutan berdasarkan keterangan dari pengawas bahwa yang bersangkutan ternyata dia adalah operator di SPBU ini. Jadi dia karyawan juga sekaligus. Namun pada saat peristiwa terjadi, yang bersangkutan tidak sedang bertugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukman Ainus melaporkan. Sebuah pikap tertabrak kereta api hingga terseret sejauh 800 meter di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 2 orang yang berada dalam pikap meninggal di lokasi. Sebuah pikap ringsek tertabrak kereta api Tawang Jaya Premium tujuan Jakarta Semarang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mobil dikemudikan Jahudin, warga Losari dengan penumpang bernama Sigit. Keduanya meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di kepala dan tubuh. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian jatuh pingsan melihat jasad korban. Kecelakaan bermula ketika pikap hendak melintas dari arah perkampungan menuju jalur Pantura. Diduga pengemudi kurang berhati-hati dan nekat melintas saat kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil tertabrak kereta hingga terseret sejauh 800 meter. Perjalanan KA Tawang Jaya Premium sempat terhenti hampir 1 jam sebelum akhirnya kembali berjalan setelah pergantian lokomotif. Karena lokomotif mengalami kerusakan, dan ini di hangernya tuh di bawah lokomotif gitu ya, dan pengereman gitu ya, pengereman. Dari karena mengalami kerusakan lokomotif dilakukan penggantian lokomotif dari tipe lokomotif Cirebon. Kedua korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon untuk keperluan visum. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, A-News melaporkan. Seorang wanita yang berprofesi sebagai guru tewas terlintas truk sampah di Jalan Raya Narogong di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Korban terpental dari sepeda motornya hingga terjatuh ke kolong truk. Pinggir. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak di jalan usai tertabrak truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak di arah belakang. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak dari belakang. Saat kecelakaan, korban dalam perjalanan ke sekolah untuk mengajar. Dari keterangan warga, pengendara motor itu diduga hilang kendali saat melalui kondisi jalan bergelombang. Motor oleng dan terjatuh saat sebuah truk muncul dengan kecepatan tinggi. Kalau melihat dari videonya dia ada di posisi ban depan. Iya. Oke. Kalau kejadian kayak gini sering di sini, Bang? Kejadian sering tapi belum pernah makan korban. Oh, baru iya. kali ini. Baru gini makan korban. Tabrakan yang namanya tabrakan sering lah ya. Iya. Sementara itu, guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, truk sampah tersebut langsung diamankan petugas kepolisian. Sementara sang supir langsung dimintai keterangan di Polsek Bantar Gebang.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial mobil pengawal Gubernur Jawa Timur diberhentikan warga di Jalan Kutai, Surabaya. Warga memberhentikan mobil tersebut untuk meminta pertolongan mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Inilah momen saat tim PJR di Lantas Polda Jawa Timur membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Jalan Kutai, Surabaya. Momen ini terjadi saat tim PJR tengah mengawal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya ibu yang akan melahirkan, tim PJR terpaksa meninggalkan tugas mengawal gubernur dan terlebih dahulu mengantarkan seorang ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Akhirnya kami berhenti turun menolong beliaunya, lanjut membawa ke rumah sakit untuk Ibu Gubernur Jatim, lanjut jalan sendiri tanpa pengawalan, lanjut ke Menganti Gresik. Sedangkan saya melanjutkan membawa ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu dan anak yang sedang dilahirkan di pinggir jalan tersebut. Ibu yang akan melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Gubernur Jawa Timur disebut-sebut sempat menemui ibu yang akan melahirkan tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur PT Wahana Adya Warna, Menas Erwin Johansyah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Malam dengan menaiki minibus hitam. Saat turun dari mobil, Menas terlihat mengenakan jaket biru, masker putih, dan bersendal. Dengan pengawalan petugas, Menas langsung digiring menuju lantai 2 KPK guna menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret ex-sekretaris MA Hasbi Hasan. Benar bahwa pada hari ini KPK melakukan penangkapan terhadap saudara Menas Erwin Johansyah, yaitu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan ini dilakukan mengingat yang bersangkutan sudah 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan. Seorang remaja perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangis menjadi sasaran terkena panah yang dilepaskan pelaku tawuran. Anak panah tertancap di leher belakang korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Remaja tersebut terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tidak hanya remaja, seorang ibu rumah tangga turut terkena busur panah di kakinya. Warga dengan cepat membantu korban. Tawuran terjadi antar 2 kelompok warga di kawasan Layang dan Lembo pada Senin malam. Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polres Makassar turun ke lokasi untuk meredam aksi tawuran. 2 kelompok saling serang dengan menggunakan batu, petasan, busur panah, dan bom molotov. Kapolres Tabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana melalui pesan singkat menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk memperkuat personel di titik rawan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Viral, seorang remaja Sultan Fahriza menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Motif keributan ini diketahui selisih paham antara pelaku dan korban, di mana korban yang saat itu hendak melerai keributan lain. Merasa pelaku hendak ikut keributan, korban akhirnya menjadi sasaran para pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang.
Tak terima atas kejadian itu, korban melaporkan ke polisi atas aksi pengeroyokan yang terjadi pada dirinya dan korban mengalami luka lebam di dada dan kepala. Apa ngelerai kan? Tapi aku malah dikeroyok. Bang berapa yang ngeroyok gitu? Ngeroyok tuh 5-7. Dari pengeroyokan itu mengalami apa gitu, Dek? Aku mimisan, terus benjol di dahi, benjol di pala, dada memar. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang untuk pelaku masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pedagang kerupuk di Tangerang, Selatan, Banten dilarikan ke rumah sakit akibat ditikam oleh sesama pedagang. Penikaman terjadi karena pelaku tak terima ada saingan dalam berjualan. Unit Reskrim Polsek Serpong membekuk Alpiansa alias Jack di kontrakan Jadi Pinang, Tangerang. Jack ditangkap lantaran telah menikam seorang pedagang saat sedang berjualan di perempatan Gading Serpong. Dari pengakuan pelaku, ia tega menikam korbannya lantaran tak terima ada saingan dalam berjualan di sekitar lokasi. Pelaku ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Pelaku ini membawa pisau kemana-mana, jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria berjoget dengan seorang perempuan di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Aksi berjoget dengan perempuan tersebut pun viral di media sosial. Seorang biduan berjoget dengan seseorang di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihapus, namun video tersebut telah viral di media sosial. Berbagai tanggapan miring dilontarkan oleh netizen terkait video tersebut. Sementara itu, Camat Soko, Mas Lukman, mengakui jika video tersebut berada di ruang Kecamatan Soko saat penutupan PHBN Agustus tahun 2025. Lihat penutupan PHBN, dan 17 Agustus itu loh, kampanye itu ada. Itu memang ada sediaan dangdut atau gimana Pak? Nah, biasanya ada hiburannya itu ada. Elektron enggak, elektron biasa. Oh, elektron biasa. Ya, saya baca. Cuma memang manggil biduan gitu Pak? Iya, biasanya ada. Jadi saya berharap kepada semua camat ya di kantor masing-masing untuk tidak membuat kegiatan yang kontroversial dan menyakiti hati masyarakat. Bupati Mojokerto Muhammad Albarah menghimbau agar semua tingkatan mulai OPD, camat, dan kepala desa tidak membuat acara yang berlebihan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin A-News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu-ibu mengamuk di jalanan dan juga mencegat sebuah angkot di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sambil menenteng helm, ibu-ibu ini mengamuk, mencegat angkot dan memaksa seorang penumpang wanita turun. Macet. Ibu-ibu seakan tak peduli, aksinya membuat macet. Macet. Supir angkot dan sejumlah pengendara berupaya menenangkannya. Menurut informasi, awalnya ibu-ibu ini berkendara motor dengan suaminya. Namun dirinya pergoki suaminya main pandang dengan wanita penumpang angkot hingga ibu-ibu ini tak terima. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya sendiri di rumahnya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Suami korban diduga sakit hati karena sering ditinggal tanpa izin. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang sontak geger dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya sendiri. Korban yang diketahui bernama Maria, 48 tahun, ditemukan tewas di lantai ruang tamu dengan luka jeratan tali di bagian lehernya. Anak korban pun tak kuasa melihat jenazah ibunya di lokasi. Ia langsung dibawa ke tempat aman untuk ditenangkan. Menurut salah satu tetangga korban, jasad korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang baru saja kembali dari tempat kerjanya. Kevin itu pulang dari kerjaan, dia katanya temannya datang, nggak ngepil mamanya tuh nggak diangkat-angkat. Nah itu terus temannya itu, Pin, kamu pulang Pin, kata dia bilang gitu. Oh iya, kata dia bilang gitu. Dan aku pulang, bila dia pulang kan aku buka pintu. Apa Pin? Lagi ngapain Pin? Mbak Yuli sini Mbak Yuli sini, kata dia bilang gitu kan. Ini mama dibunuh bapak, mama dibunuh bapak. Jajaran Polsek Kebonjeruk dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan identifikasi jenazah korban. Dugaan sementara pelaku sakit hati karena korban kerap bepergian keluar rumah tanpa izin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher dan kondisi jenazah sudah membusuk. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan peraban kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat petani Riau mewarnai Hari Tani Nasional di Jakarta. Mereka mengecor setengah tubuhnya dengan semen sebagai simbol putus asa atas konflik agraria yang tak kunjung usai. Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dengan menggunakan wadah besar, dua petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan.
mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AA News melaporkan. Ribuan massa Serikat Tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan sampaikan sejumlah tuntutan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya, mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Punden Rejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Punden Rejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Ciamplas harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Para siswa tersebut diduga karena keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Kepanikan dan suasana tegang terjadi di SMA Negeri 1 Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa harus dievakuasi karena tak sadarkan diri usai menyantap makan bergizi gratis.
Para korban ini kemudian dibawa menggunakan puluhan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin. Berdasarkan informasi, 116 siswa korban keracunan MBG dari SMA Negeri 1 Ciamplas dan SMK Karya Perjuangan Kecamatan Cipongkor. Yang kebanyakan mual, muntah, langsung sesak. Jadi sesak, ininya panas tenggorokan. Jadi 116 ini masih ada observasi atau sudah masuk ke ruang perawatan, Pak? Yang 116 itu udah yang dirawat sebagian, yang pulang sebagian. Keracunan massal yang terjadi sejak 22 September kini sudah meluas hingga Kecamatan Cihamplas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 korban keracunan massal baik di tingkat SD, SMP, dan SMA berasal dari Kecamatan Cipongkor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, hingga saat ini puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis masih mendapat perawatan intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan RSUD Cililin. Banyaknya korban, Pemkab tetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah juga didesak hentikan sementara program MBG untuk melakukan evaluasi total. Pak, silakan. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Ya. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama.
Cisdi mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh di kota selatan Eilat, Israel. Diduga serangan dilakukan kelompok militan Houthi. Sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegatnya. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Dilaporkan sedikitnya 20 orang terluka atas kejadian tersebut. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Pemirsa, rombongan kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla diserang oleh pesawat nirawak atau drone Israel pada perairan internasional di Laut Mediterania. Serangan drone terjadi berulang kali saat rombongan kapal menuju Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Pemirsa, Komite Internasional untuk Menerobos Pengepungan Gaza, ICBSG, melaporkan drone-drone Israel menjatuhkan proyek pembakar ke kapal Yulara dan Ohwaila. Salah satunya berupa bom asap, sedangkan yang lainnya mengenai penghalang kapal sebelum jatuh ke laut tanpa menyala. Komite juga melaporkan adanya 2 ledakan keras yang diduga granat kejut terdengar di dekat rombongan kapal tersebut. Tidak ada laporan soal korban jiwa maupun kerusakan besar, namun protokol darurat diaktifkan di semua kapal. Selain itu, terjadi gangguan elektronik yang mengganggu komunikasi. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro berapi-api saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Pidatonya yang bersuara lantang membela Palestina ini menjadi viral di jagat maya. Último discurso como presidente aquí, ya es el cuarto. Hoy Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso, se hace cómplice del genocidio. Este recinto es testigo mudo y cómplice de... Presiden Kolombia Gustavo Petro bersuara lantang menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Hal itu disampaikan Gustavo saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gustavo menyerukan untuk menghentikan genosida militer Israel di Gaza, serta mengajak seluruh negara bersatu perang melawan Israel. Selain itu, ia menyinggung Presiden Amerika Donald Trump sebagai kaki tangan genosida. Toda. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia, con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan, es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto suarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden juga tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. One country can bully the whole community of the human family.
Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian itu disampaikan pemirsa saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Presiden Trump dalam pengantar pertemuannya tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum, tapi juga menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Prabowo. Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Presiden Amerika Serikat itu menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian banyak pemimpin di dunia. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika. For centuries, Indonesians, Excellency. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto semakin menegaskan sikap dan juga posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titi juga mengaku dirinya melakukan nobar atau nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di PBB mencetak sejarah. Lantaran 10 tahun terakhir, Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Dan pemirsa, berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Pemirsa, eskalator tidak berfungsi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump meraikinya di markas besar PBB. Are you going to push Zelensky for peace, President Trump? Pemirsa, peristiwa itu terjadi ketika Trump tiba untuk menghadiri sidang umum PBB. Eskalator yang membawanya ke lantai 2 mendadak berhenti, memaksa Trump dan Melania menaiki tangga dengan jalan kaki. Selain itu, pemirsa, Trump juga mengangkat insiden tersebut dalam pidatonya. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegat polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun harus menelepon Trump langsung agar bisa lewat. President, I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongannya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Pertemuan itu menegaskan komitmen kerjasama yang lebih erat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di sela-sela serangkaian sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Usai pertemuannya, Gianni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap dunia sepak bola nasional, baik untuk putra, putri, kelompok usia muda hingga level senior. Ia juga menegaskan kalau FIFA akan terus mendukung Indonesia, salah satunya melalui keberadaan kantor regional di Jakarta.
and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. We unite. This was also our discussion with the President. We want to unite the world. And Indonesia is playing. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari mancanegara. Pemirsa, topan Ragasa, siklon tropis terkuat dunia tahun ini, menerjang Hong Kong. Seperti inilah pemirsa momen sebuah hotel dihantam gelombang banjir saat topan super Ragasa menghantam Hong Kong. Selain menyebabkan rumah-rumah rusak, sedikitnya 14 orang tewas dan ratusan orang hilang akibat terjangan topan terkuat di dunia tahun ini. Tak hanya di Hong Kong, topan Ragasa juga menerjang kawasan Guangdong, Cina dan menyebabkan sejumlah kendaraan tergenang pemirsa, oleh banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait topan Ragasa di Hong Kong, sudah bergabung bersama kami yaitu rekan kami ada Dery Wiranto yang saat ini berada di Hong Kong. Selamat pagi Dery. Dery, apakah topan ini masih menerjang di sana? Ya, selamat pagi Bayu. Jadi saat ini keadaan di Hong Kong, Typhoon sedang di level 3 gitu ya. Jadi kalau dibilang masih ada, peringatan di Hong Kong ini masih ada sampai saat ini di Typhoon level 3. Seperti itu, Mas Bayu. Iya, dari kemudian karena masih ada peringatan, ini apa saja imbauan dari pihak yang berwenang terkait topan ini? Dari pihak pemerintah sendiri ataupun dari sisi lokal ini juga transportasi umum sepertinya masih belum pulih semuanya. Baru ada seperti tram saja dan juga bus belum terlihat sudah beroperasi. Dan juga untuk MRT saat ini masih pagi hari di sini dan belum terlihat, belum ada informasi lebih lanjutan lagi untuk seperti transportasi umum lainnya. Tapi untuk pertokoan-pertokoan beberapa sudah mulai buka dari semalam dan saat ini pagi hari ini juga masih belum terlihat ada situasi yang lebih baik gitu ya. Tetapi secara keadaan cuaca di sini juga sudah mulai lebih baik. Seperti itu. Ya, kalau kita bisa melihat memang sudah agak cukup kering. Apakah Anda memungkinkan, Dery, jika Anda memperlihatkan kamera mungkin ke sekitar Anda untuk saat ini? Kami ingin pemirsa melihat juga sebenarnya seperti apa situasi setelah topan sempat menerjang. Oke, ini situasi sekitar saya. Ya. Ini di kiri kanan ini masih ditempel dengan lakban gitu ya. Agar kaca-kaca nggak pecah, jadi ini preventif, tindakan preventif. Dan di bawah-bawah kalau bisa dilihat ada yang hijau-hijau itu. Nah ini hijau-hijau itu gunanya untuk holder biar misalkan kalau ada air, water nggak masuk ke dalam, seperti itu. Dan semua pertokoan-pertokoan di samping kiri kanan itu masih ada yang di lakban-lakban juga, semua masih dijaga gitu ya untuk berhati-hati menghadapi typhoon di sini seperti itu. Jadi kiri kanan seperti ini keadaannya di jalanan. Sudah mulai ada orang yang keluar, kalau kemarin benar-benar nggak ada yang keluar sama sekali, seperti itu. Jadi masih melihat situasi karena jam 8 pagi nanti baru ada update kembali soal keadaan typhoon di sini, seperti itu. Baik, Mas Bayu. Ya, kalau kita lihat memang sudah mulai membaik perlahan, berangsur begitu. Lalu Dery, apakah sempat ada warga yang kemarin ini dievakuasi ke satu tempat tertentu karena daerahnya mungkin terdampak typhoon yang luar biasa atau banjir? Seperti apa? Kalau untuk di daerah saya sendiri, saat ini saya berada di daerah Saingpun. Di daerah sini tidak melihat adanya evakuasi warga yang diperlukan karena memang ada polisi dan juga ambulans yang terus standby berkeliling dan berpatroli di sekitar daerah Saingpun ini. Akan tetapi saya mendapat kabar dari beberapa teman saya di daerah pesisir lainnya, memang banjir itu berdampak lebih parah begitu ya, karena hujan besar juga. Semalam ada imbauan
mengenai hujan besar yang terjadi di Hong Kong seperti itu. Dan memang banjir terjadi di beberapa tempat. Seperti itu, Mas Bayu. Dari mungkin Anda bisa ceritakan kalau kita bisa bayangkan kalau kita melihat di beberapa cuplikan yang ada, dari terlihat memang topan atau badai ini memang terlihat sangat kencang begitu sehingga mungkin masyarakat tidak boleh keluar rumah, kemudian toko pada tutup semua. Lalu bagaimana untuk Anda khususnya, bagaimana untuk mendapatkan makanan? Apakah cukup sulit? Iya, betul. Jadi sesampainya saya di sini tanggal 23 kemarin, pihak hotel sudah menginformasikan kepada kami bahwa akan ada taifun ataupun topan itu sampai jam 2.20 PM. Nah, dari situ kita disuruh untuk stok makanan gitu ya. Dan memang pada saat itu keadaan restoran semuanya full, orang-orang berlomba-lomba, restoran juga supermarket juga bahan makanan itu kosong seperti itu ya. Dan juga di sini mungkin makanan yang lebih mudah didapat di McDonald's juga sama. Itu full juga semuanya. Dan untuk makanan sendiri toko-toko, karena toko-toko tutup semuanya, jadi nggak ada makanan yang bisa dicari. Hanya satu Sevel pun di sini ada minimarket gitu ya, ada convenience store, itu juga sama, itu tutup. Hanya satu doang Circle K, tapi itu pun stok makanannya nggak banyak gitu ya, ada di belakang situ. Posisinya beruntungnya posisi kami dekat dengan Circle K, tapi itu pun stok makanan yang ada terbatas sekali gitu. Jadi memang orang-orang pun tidak keluar untuk jalan-jalan karena memang angin kencang sekali pada saat itu. Seperti apa Anda untuk mengakali seperti itu ketika makanan-makanan susah didapat begitu? Mungkin juga warga sana juga ada panic buying juga, Dery. Betul. Untuk panic buying memang pada saat itu akhirnya saya sendiri melihat media sosial banyak orang udah, yaitu dampaknya kelihatan bahwa ketika sampai di supermarket itu semua makanan-makanan pada kosong semua gitu ya. Biasanya aku suka beli onigirinya juga udah habis semua gitu ya. Jadi bagaimana mengakalinya ya kita makan apa yang ada gitu, maksudnya kayak seperti mungkin roti ataupun beberapa frozen makanan yang bisa di microwave seperti itu, ya itu mungkin salah satunya cara yang bisa kita lakukan kemarin. Baik, apapun mungkin makanan instan semua yang ada mungkin selama bisa dimakan ini untuk bertahan sementara ya, Dery ya. Tapi kita harapkan bahwa cuaca sudah membaik dan akan terus membaik, Dery, sehingga taifun atau topan ini tidak kembali menerjang. Namun tetap berhati-hati, Dery, tetap waspada, dan kami akan menunggu bagaimana update dari Anda, Dery. Terima kasih banyak telah mengabari Permisa iNews di pagi hari ini. Terima kasih dan tetap berhati-hati, Dery. Terima kasih. Pemirsa, sebuah pelatihan siber digelar di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, pelatihan ini diselenggarakan untuk membangun kemampuan dalam menghadapi krisis siber di tengah pelayanan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baru, Kalimantan Selatan menggelar BIMTEK Kesiapsiagaan Cyber aplikasi website SKPD Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Berlangsung di Aula Bamega Kantor Bupati, kegiatan ini diharapkan mampu melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi insiden cyber yang dapat mengganggu pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan publik dituntut untuk memiliki kesiapsiagaan tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kesiapsiagaan dinilai menjadi kunci, bukan hanya pada ketersediaan sistem, namun juga memerlukan sumber daya manusia yang paham, terlatih, dan sigap dalam menangani insiden cyber. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah acara digelar di salah satu supermarket di Badung, Bali untuk mengenalkan kualitas premium dari sapi Australia. Selain mengenal, para pengunjung juga diedukasi bagaimana mengelola daging sapi yang baik. Meat and Livestock Australia bersama Trade and Investment Queensland kembali menggelar Kick-Off Taste of Queensland di salah satu supermarket di Seminyak, Bali. Acara ini memperkenalkan produk daging sapi premium dari Queensland, Australia kepada masyarakat dan industri pariwisata Bali. Digelar selama 1 bulan penuh, acara ini menampilkan berbagai produk daging sapi unggulan dari Queensland seperti Obi Organic, Stockyard, Darling Downs, Killjoy, dan 36 South Degrees. Lebih dari sekedar kampanye promosi, acara ini mengajak untuk menjelajahi kekayaan kualitas premium yang menjadi ciri khas salah satu wilayah kuliner paling terkenal di Australia.
respon dari customer sangat antusias sekali, sehingga makanya kita mengadakan lagi yang ketiga, dan diharapkan nanti kita akan terus melakukan kegiatan ini untuk memberikan awareness kepada daging sapi Australia dan juga produk-produk lainnya yang berasal dari Australia. Fokus dari event kali ini kita ingin mempromosikan kualitas daging sapi dan juga produk-produk olahan dari sektor pertanian yang memang menjadi unggulan kami. Selain produk daging sapi, produk unggulan lainnya dari Queensland juga dihadirkan di acara ini. Melalui acara ini diharapkan masyarakat dapat mengenal dan mengelola daging asal Queensland dengan lebih baik lagi. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus Unsri membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan. Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur nekat menganiaya dan juga membegal temannya sendiri. Pelaku tega terhadap korban lantaran terjerat hutang akibat kecanduan judi online. Tim Macan Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan meringkus MH, seorang pelaku begal di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah membegal mobil pickup milik teman tongkrongannya sendiri. Sebelumnya, korban inisial HB ditemukan warga di area persawahan di Desa Merandung Kelampis, Kabupaten Bangkalan dalam kondisi luka-luka, tertutup terpal, serta kaki dan tangan terikat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku tega membegal korban karena terjerat hutang akibat kecanduan judi online. Sementara pelaku butuh uang untuk acara peringatan kematian ayah pelaku. Modusnya, pelaku pura-pura menyewa mobil pickup korban. Di lokasi sepi, pelaku menganiaya korban, mengikat korban dan menutupnya dengan terpal, lalu meninggalkan korban di area persawahan. Beruntung, nyawa korban masih bisa diselamatkan oleh warga setempat. Tersangka ini butuh uang, biaya, karena uangnya habis untuk main slot. Uang yang seharusnya digunakan untuk selamatan almarhum ayahnya habis untuk main slot. Kemudian yang bersangkutan meminta tolong kepada korban untuk meminjam kendaraan atau sewa kendaraan. Kemudian korban diajak berkeliling dengan alasan untuk mencari sayur di wilayah Bangkalan. Tersangka MH dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi 2 pelaku begal motor bersenjata tajam di wilayah Sunter, Tanjung Priuk berhasil digagalkan Polair yang sedang patroli. 1 pelaku berhasil diamankan, sementara seorang pelaku lainnya kabur. Aksi begal ini terjadi di Jalan Sunter Muara, Tanjung Priuk.
Namun di saat pelaku sedang beraksi, petugas unit Resmob yang melintas memergoki pelaku yang hendak memepet korbannya, pengendara motor. Ketika pelaku berupaya mengeluarkan senjata tajam celurit dan menodongkan ke korban, petugas langsung menangkap salah satu pelaku. Sementara satu pelaku lainnya yang mengemudikan motor berhasil kabur. Dari hasil pemeriksaan, ternyata satu pelaku yang diamankan tersebut merupakan residivis kasus yang sama. Kini pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas Resmob Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.